Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliastiarini, NIM 2001040037 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Angkatan Balai Pustaka. Dalam sejarahnya, awal mula Balai Pustaka terbentuk ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan Komisi Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat. Pada tanggal 14 September 1908, melalui keputusan gubernemen dengan nama awal yaitu Komisi for the Inland Sea School and Volkslecture, diketuai oleh Dr. G.A.J. Hazeu. Dan Balai Pustaka baru menghasilkan bacaan pada tahun 1910 yang dipimpin oleh Dr. D.A. Rinkes sampai tahun 1916 dengan tugasnya adalah memajukan moral dan budaya serta meningkatkan apresiasi sastra. Kemudian, pada tahun 1917, pemerintahan kolonial Belanda mendirikan kantor for the Volkslecture atau Kantor Bacaan Rakyat, yaitu Balai Pustaka. Angkatan Kesusastraan Indonesia Balai Pustaka dimulai perhitungannya dari tahun 1920. Kelompok ini disebut dengan Angkatan Balai Pustaka karena pada masa tersebut buku-buku sastra pada umumnya diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Lahirnya Angkatan Balai Pustaka pada kesusastraan Indonesia dilakukan untuk mengurangi pengaruh buruk kesusastraan Melayu yang dianggap terlalu cabul dan liar pada masa itu. Tujuan inti didirikannya Komisi Bacaan Rakyat adalah meredam dan mengalihkan gejolak keperjuangan bangsa Indonesia lewat media, tulisan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda. Sastra Balai Pustaka sebenarnya adalah sastra daerah, bukan saja dalam arti menggunakan bahasa daerah, tetapi juga menggarap tema-tema kedaerahan. Bisa dilihat dari karya-karyanya yang terlahir pada saat itu. Saat itu, buku-buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dapat dibagi tiga. Yang pertama, buku untuk anak-anak. Yang kedua, buku untuk hiburan dan penambahan pengetahuan dalam bahasa daerah. Yang ketiga, buku hiburan dan penambahan pengetahuan dalam bahasa Melayu dan kemudian menjadi bahasa Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang, pada tahun 1942 sampai 1945, Balai Pustaka masih tetap eksis namun menggunakan nama lain, yaitu Gunsei Kanbo Kokumin Toshiyokyoku, yang artinya Biro Pustaka Rakyat Pemerintahan Militer Jepang. Sebenarnya angkatan ini dipelopori oleh sebuah penerbit, Balai Pustaka, pada tahun 1920. Titik awal angkatan Balai Pustaka dimulai ketika terbitnya roman Azab dan Sengsara oleh Merari Siregar, yang disebut juga sebagai awal kebangkitan Angkatan Balai Pustaka. Karya di Indonesia sejak tahun 1920 yang dipelopori oleh penerbit Balai Pustaka yang berbentuk prosa, roman, novel, cerita pendek, dan drama. Puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khasanah sastra Indonesia pada saat ini. Isi roman Azab dan Sengsara sudah tidak lagi menceritakan hal-hal fanatis atau intanasentris, melainkan lukisan tentang hal-hal yang benar terjadi dalam masyarakat yang memusatkan pada golongan orang tua tentang akibat kawin paksa dengan masalah adat. Genre roman mencapai puncak yang sesungguhnya ketika diterbitkan buku Siti Nurbaya karya Marah Rusli pada tahun 1922. Pengarang tidak hanya mempersoalkan masalah yang nyata saja, tetapi mengemukakan manusia-manusia yang hidup. Pada roman Siti Nurbaya, tidak hanya melukiskan percintaan saja, juga mempersoalkan poligami, menggambarkan bangsawan, adat yang tidak sesuai dengan zamannya,
persamaan wanita dan pria dalam menentukan jodohnya. Anggapan bahwa asal ada uang, segala maksud tertentu dapat tercapai. Persoalan-persoalan itulah yang ada di dalam masyarakat. Sebagian besar sastra angkatan Balai Pustaka mengambil tema sebagai berikut. Yang pertama, adat kawin paksa. Yang kedua, otoriter orang tua dalam menentukan perjodohan anak-anak mereka. Yang ketiga, konflik di antara kaum muda dan kaum tua. Yang keempat, penjajahan Eropa yang dianggap wajar dan terkesan dianggap baik. Sastra Balai Pustaka merupakan sastra bertendas yang bersifat didaktis, yaitu lebih cenderung pada sesuatu khususnya mengenai permasalahan di atas sehingga terlihat seolah-olah karyanya hanya itu-itu saja atau monoton. Nota Ringkes adalah naskah-naskah yang diterbitkan oleh Dr. D.A.R. Ringkes pada angkatan Balai Pustaka yang naskah-naskah itu di dalamnya harus menetralkan mengenai keagamaan, syarat budi pekerti, ketertiban, dan politik. Hubungannya dengan bacaan liar adalah keberadaan Balai Pustaka awalnya adalah sebuah komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat. Istilah bacaan liar yang dimunculkan oleh pemerintah Belanda yang dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar dari pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh subur di kalangan pemuda pelajar. Dengan adanya Nota Ringkes, keberadaan bacaan liar lebih dapat dikontrol seiring dengan kemunculan karya sastra yang lebih memenuhi syarat seperti yang disyaratkan oleh Balai Pustaka. Karya-karya angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, Azab dan Sengsara, karya dari Merari Siregar. Yang kedua, Siti Nurbaya, karya dari Marah Rusli. Yang ketiga, Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh, karya dari Abdul Muiz. Yang keempat, Salah Pilih, Apa Dayaku Karena Aku Perempuan, karya dari Nur Sultan Iskandar. Yang kelima, Muda Taruna, Buah di Kedai Kopi, karya dari Muhammad Kasim. Yang keenam, Kasih Tak Terelai, Percobaan Setia, karya dari Suman HS. Yang ketujuh, Darah Muda, Asmara Jaya, karya dari Adi Negoro. Yang kedelapan, Sengsara Membawa Nikmat, Tak Disangka, karya dari Sultan Tati. Yang kesembilan, Dagang Melarat, Pertemuan, karya dari Abbas Sutan Pamunjak Nan Sati. Adapun ciri karya sastra pada angkatan ini, yang pertama tidak mengandung unsur menentang pemerintah, yang kedua tidak menyinggung golongan tertentu dalam masyarakat, yang ketiga tidak memihak salah satu agama yang ada, yang keempat pada angkatan Balai Pustaka ini karya sastra yang dipublikasikan oleh penerbit merupakan karya-karya yang amat memelihara pembahasannya. Balai Pustaka membahas tentang istiadat dan percintaan. Pada tingkat unsur intrinsik, gaya bahasa yang digunakan karya-karya Balai Pustaka menggunakan perumpamaan klise, menggunakan banyak pepatah-pepatah dalam bahasanya, serta gaya percakapan sehari-hari. Alur yang dipakai adalah alur datar atau alur lurus dan akhir cerita tertutup. Tokoh-tokohnya selalu orang-orang kedaerahan atau bersifat kedaerahan, dalam bahasa maupun dalam masalah dengan teknik penokohan yang datar. Penyajian tokoh hanya dalam permukaannya saja, tidak ada atau menggunakan masalah kejiwaan, tetapi masalah seperti fisik yang dimunculkan dalam karya-karya Balai Pustaka. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang Mahatahu, bersifat idealisme dan romantis, atau kadang banyak alur yang menyimpang dan lambat. Amanatnya bersifat didaktis atau nasihat, mendidik pembaca agar loyal pada pemerintah sebagai pegawai, bertumpu pada kebudayaan daerah sehingga karya-karya Balai Pustaka digemari rakyat pedesaan dan rakyat kota yang priai. Roman-roman Balai Pustaka penuh sentimentalis, penuh air mata atau cengeng yang dimaksudkan untuk meninabobokan rakyat agar menjauhkan diri dari pikiran-pikiran sosial dan politik bangsanya.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.